إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, karena sungguh takwa adalah sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Takwa akan menjaga kita dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Kebiasaan Rasulullah SAW, tatkala mendekati masuknya bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira, motivasi kepada sahabatnya dan umatnya akan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Akan datang bulan suci Ramadan. Apa keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah, yang pertama adalah Syahrullahil Mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan Allah yang diberkahi. Bulan yang padat dengan aktivitas ibadah. Hampir seluruh rukun Islam dijalankan di bulan suci Ramadan. Salatnya, puasanya, zakatnya. Haji diganti dengan umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'iyah. Umrah di bulan Ramadan, kata Rasulullah, seperti haji bersamaku. Belum lagi sholat tarawihnya, belum lagi tadarusnya, belum lagi sedekahnya, banyaknya aktivitas ibadah. Sehingga bulan ini bulan yang diberkahi. Ditambah lagi amal soleh di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Ini kabar gembira yang pertama. Yang kedua adalah iftaradallahu alaikumusiyam. Allah wajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak diwajibkan di bulan-bulan lainnya. Kenapa demikian? Sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalaulah sekiranya kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan setiap bulan, atau kewajibannya seperti kewajiban sholat, maka pasti hambanya tidak sanggup menjalankannya. Kenapa demikian? Karena puasa itu berkaitan erat dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sehingga hambanya pasti tidak akan sanggup menjalankannya kalau diwajibkan setiap bulan. Alhamdulillah Allah mewajibkannya hanya di bulan suci Ramadan. Kalau kita bandingkan 11:1, maka lebih banyak 11 bulan kita diberikan keleluasaan untuk makan dan minum, berhubungan badan dengan istri. Di bulan Ramadannya kita diwajibkan berpuasa, itu pun hanya di siang harinya. Di malam harinya kita bebas makan dan minum sepuasnya. Beda masa-masa awal Islam, yang di mana kewajiban berpuasa itu setelah berbuka sampai Isya, setelah itu berpuasa lagi di malam hari. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghapus ketentuan ini, sehingga membebaskan umat Islam makan dan minum, berhubungan badan di malam-malam puasa Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Di mana di bulan suci Ramadan kelak akan dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Dan setiap nama-nama pintu surga tersebut terikat erat dengan ibadah. Ada namanya pintu sholat, pintu sedekah, pintu birrul walidain, dan ada pintu yang khusus bagi mereka yang berpuasa yang disebut dengan ar-rayyan. Khusus dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ini adalah kabar gembira, kesempatan besar untuk meraih surga Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan berikutnya adalah
wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7 tertutup rapat-rapat di bulan suci Ramadan, agar kita tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Keutamaan berikutnya adalah wa tughlaqu fihi syayatin, di mana di bulan suci Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu yang kerjanya hanya ya'muru bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan manusia keburukan dan kekejian, menghalang-halangi kita dari kebaikan. Nah, ini adalah musuh eksternal kita, yaitu syaitan yang senantiasa membujuk kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ini kesempatan untuk kita meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah lagi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Hanya di bulan Ramadan lah ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kalau kita sempat beribadah di malam tersebut, apakah itu zikir, sholat malam, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka dikali 83 tahun. Allah tahu bahwa umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, 60 atau 70 atau lebih sedikit, itu sedikit sekali. Nah, tidak sebanding dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka umat Nabi Muhammad diistimewakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu kita bisa dapati di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir, di malam-malam ganjil, kata Rasulullah SAW. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalangi mendapatkan meraih keutamaan bulan suci Ramadan, maka kemungkinan kecil di bulan Syawal Dzulqa'dah dia untuk semangat beribadah, karena kesempatan besar saja dia tidak manfaatkan. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia yang kita bacakan tadi menyebutkan keutamaan bulan suci Ramadan agar kita termotivasi, bersemangat menjalankan aktivitas ibadah di sana. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang malas puasa, malas tarawih, bahkan tidak puasa sebulan full. Apa kira-kira yang menyebabkan hal ini? Padahal keutamaan sudah disebutkan. Keutamaan besar akan dia dapati. Maka jawabannya, kemalasan itu muncul karena dhaful iman, lemahnya iman dia, atau tidak adanya keimanan dalam dirinya, sehingga dia tidak bersemangat beribadah. Dia menganggap bulan suci Ramadan sama saja dengan ibadah-ibadah yang lainnya, atau menganggap berpuasa itu menyiksa dirinya, sehingga dia tidak mau berpuasa. Padahal yang memerintahkan dia berpuasa adalah Zat yang menciptakan dia, Zat yang memberikan rezeki, yang menginginkan kebahagiaan untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan puasa Ramadan, yang dia seru, yang dia panggil hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang diseru? Karena mereka lah yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mereka lah yang bisa istiqomah menjalankan puasa Ramadan sebulan full. Karena dia tahu ini adalah perintah Allah. Karena dia tahu bahwa setiap perintah Allah mengandung maslahat untuknya. Sebab yang kedua yang membuat kita malas berpuasa di bulan suci Ramadan adalah beban dosa yang kita lakukan. Apakah di bulan Sya'ban ataukah di saat kita berpuasa sambil melakukan dosa. Karena begitu banyak kaum muslimin, di samping dia berpuasa Ramadan, dia tetap berbohong, dia tetap menipu, dia tetap meninggalkan sholat dan dosa-dosa yang lain. Meskipun ini tidak membatalkan puasanya, akan tetapi mengurangi pahala puasa yang dia lakukan. Bahkan tidak dapat sama sekali pahala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kursi, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatan bi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tetap berkata bohong, berbuat maksiat,
maka Allah tidak butuh terhadap puasa yang dia lakukan. Dia meninggalkan rasa lapar dan rasa hausnya, Allah tidak butuh. Kenapa? Karena dia tidak menahan dirinya dari berbuat dosa kepadanya. Maka beban dosa itu adalah hal yang akan membuat kita berat dalam menjalankan aktivitas puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah diangkat beban ini. Wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Kami telah mengangkat beban dosa yang membebani punggungmu, wahai Muhammad. Maka wahai kaum muslimin, di bulan Sya'ban ini, maka segera kita beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah agar kita dimudahkan berpuasa di bulan suci Ramadan kelak. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan kita malas berpuasa adalah kurangnya latihan, kurangnya persiapan di bulan Sya'ban. Karena kalau kita tiba-tiba masuk tanpa belum ada kesiapan dan persiapan latihan belum ada, maka akan berat menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu Rasulullah berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebagai bentuk latihan agar dia siap menghadapi 1 bulan full berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian hal berikutnya yang membuat kita malas, enggan berpuasa di bulan suci Ramadan, kita kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meyakini bahwa tatkala kita tidak berpuasa, maka sejatinya kita telah melakukan dosa besar, pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal yang kelima yang menyebabkan kita malas berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kurangnya pengetahuan kita tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama bahwa tidak Allah membebani perintah, melainkan mengandung hikmah dan keutamaan bagi hamba tersebut. Man amila sholihan falah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka itu untuk dirinya. Tidak ada sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa haruslah tahu keutamaan yang dia dapat, agar dia termotivasi, agar dia semangat. Bukankah orang yang tahu keutamaan sesuatu akan semangat untuk meraih sesuatu tersebut? Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala dari Allah yang tidak ada hitung-hitungannya, yang tidak ada batas-batasannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi'u bi." Setiap amalan ibnu Adam itu baginya, kecuali berpuasa. Itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah pula yang langsung membalas pahala yang tiada ada hentinya. Keutamaan berikutnya adalah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan dan tidak didapati bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Apa itu, Pak? Hina yuftiru, tatkala dia berbuka. Di situ ada kebahagiaan tersendiri. Di saat dia menahan lapar dan haus, padahal dia bisa minum diam-diam, makan diam-diam, tapi dia tinggalkan itu semua karena Allah. Maka di saat dia meneguk air atau memakan makanan, disitulah kebahagiaan akan muncul baginya. Kebahagiaan kedua, tatkala dia menjumpai rohnya dengan membawa pahala yang begitu banyak. Belum lagi pintu ar-royan siap menantinya untuk dia masuki. Ini khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka wahai kaum muslimin, persiapkan diri Anda untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian karena pada sahur tersebut ada keberkahan. Inilah salah satu yang membuat kita kuat dalam berpuasa, yaitu kita melakukan sahur. Apakah itu minum air putih, makan korma, atau kue-kue yang lainnya, agar kita bertahan, agar kita kuat dalam menjalani ibadah puasa. Akan tetapi sahur ini hukumnya sunnah. Jika Anda bangun, kebetulan azan sudah berkumandang, maka Anda tetap wajib berpuasa meskipun Anda tidak sahur. Kenapa? Karena sahur itu hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW sering melakukan puasa wisol, yaitu puasa tidak buka dan tidak sahur. Maka berpuasa membuat kita berkah, tidak cepat lapar. Maka wahai kaum muslimin, berpuasa dan bersahurlah sebelumnya, agar kita memiliki kekuatan, semangat dalam menjalankan hari-hari di bulan suci Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina was muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.